Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan bahas analisa XUSD untuk top down analisis dari time frame monthly ke time frame untuk kita entry. Oke, pertama kita akan lakukan analisa untuk time frame monthly. Di sini kita lihat untuk pergerakan, di sini kita lihat untuk candle di bulan yang kemarin ya, bulan Mei ya. Di sini kita lihat dia nge-swap bulan April. Nah, ini kita sebut dengan external liquidity. Oke. Ini untuk jangka panjang ya. External liquidity. Nah, kemudian di sini ada fair value gap. Fair value gap ini berperan sebagai internal liquidity. Jadi menurut saya dia akan terus turun sampai ke level minimal 50% fair value gap. 2135. Jadi dia masih ada peluang untuk turun jauh menurut saya. Oke, sekarang kita korelasikan dengan time frame yang lebih kecil. Dalam hal ini weekly. Oke. Di weekly di sini kita lihat pergerakan di weekly, di sini kita lihat dia nge-swap candle di sini ya. External liquidity, dan berikutnya dia akan turun menuju fair value gap terdekat di sini. Dia masih bisa turun sampai di sini ya. Menurut saya dia akan turun lagi. Jadi untuk monthly, weekly, bearish. Di sini kita lihat di sini ada candle bearish engulfing di respect ya. Turun dikit, naik lalu turun. Oke. Di sini kita lihat dia menuju ke internal liquidity di fair value gap. Oke, sekarang kita korelasikan dengan daily. Nah, untuk daily di sini kita lihat di sini dia hanya sweep liquidity ya, bukan break body ya. Nah, ini buy stop. Kemudian di sini kita lihat ada inversion fair value gap seperti yang saya bilang waktu itu ya. Di sini juga ada inversion fair value gap. Dia respect inversion fair value gap. Nah, kemudian untuk sekarang di sini dia membentuk candle yang kuat ya, bearish engulfing. Nah, ini zone sell yang kuat ya. Ini zone sell ya. Jadi direkomendasikan mencari sell di sini. Ini supply kuat menurut saya, supply. Di harga berapa, Bang? 2350, 2365. Oke. Supply-nya supply daily ya. 2360, 2350, 2365. Oke. Ini area sell. Dan ketika dia ngebreak ini, kita udah bisa lihat bahwa ini adalah market structure shift untuk daily, MSS daily. Jadi kemungkinan dia masih akan pullback ke sini ya. Lalu turun jauh ya. Menurut saya dia akan turun jauh banget ini kalau kita cek. Dan kalau kita korelasikan dengan SMC, boss terakhir di sini ya. Boss terakhirnya di sini. Dan dia masih sangat mungkin untuk turun ke sini. Sangat mungkin untuk ke situ. Jadi direkomendasikan untuk mencari sell ya. Ataupun kalau misalnya kita mau buy di sini, kita harus fokus dengan konfirmasi entry real chok. Oke? Baru kita masuk. Nah, untuk sekarang di daily, di monthly dia bearish, di weekly bearish, dan di daily juga bearish. Nah, sekarang kita cek nih. Sebentar ya, ini saya peluang sell di sini ya. Ini stop loss-nya di 2390-an. Menurut saya dia akan turun jauh banget nih kalau kata saya. Jadi jangan masuk buy untuk kalau jangka panjang. Nah, sekarang kita fokus ke H4. Nah, di sini kita lihat di H4. Di sini kita lihat di H4. Pullback diambil. Oke, di sini kita lihat. Kalau kita ke 1 jam aja ya. Di sini dia jelas ya. Di sini kan awalnya adalah perubahan cok ya, cok bullish. Nah, tapi di sini dibalas dengan cok bearish di sini. Cok bearish. Nah, jadi menurut saya kita akan cari sell di sini. Sama dengan daily. Ini adalah area sell kita. Dan untuk sekarang saya belum melihat adanya peluang
untuk buy. Ya, dia udah masuk area sini tapi kayaknya gampang ketembus kayaknya ini. Walaupun kita mau buy di sini, kita harus menunggu adanya konfirmasi entry di sini. Kalau kita cek di M5, pergerakannya masih belum bagus ya. Sini kita lihat di M5, dia hanya pullback, hanya pullback, hanya pullback. Jadi belum bagus ya untuk kita entry. Jadi lebih baik ditunggu dulu sampai dia muncul konfirmasi entry buy untuk counter trend. Nah, untuk sekarang kita skip dulu sampai dia benar-benar muncul setup. Karena di sini dia daily-nya kuat bearish, maka kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi saran saya hari Senin sebisa mungkin kita nunggu ya. Takutnya dia malah turun lagi kencang ke bawah gitu. Kita nunggu dulu peluang masuk ya. Kalau misalkan dia turun kencang, di sini jadi POI untuk buy. Dari sisi 0 POI untuk kita buy. Kalau misalkan dia Senin turun jauh banget dan ada gap, di sini ada area kita buy dan di sini area untuk kita sell. Jadi 2 POI ini yang saya tunggu-tunggu. Oke. Nah, ini 2 POI ini ya yang saya marking untuk entry. Nah, untuk konfirmasinya gimana, Bang? Untuk konfirmasinya teman-teman cek di YouTube saya ya, di playlist. Oh iya, saya buka copy trade ya guys ya, buat teman-teman semua yang pengen ikut copy trade saya, teman-teman bisa ya gabung di sini. Saya membuka copy trade dengan modal $200 aja. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu caranya gimana, udah saya tunjukin ya step by stepnya di sini ya. Step by stepnya cara ngefollow-nya. Sebentar. Nah, di sini ya step by stepnya untuk follow copy trade-nya, teman-teman bisa cek di sini. Dan untuk copy trade ini saya hanya fokus konfirmasi entry ya. Jadi kalau misalnya nggak ada konfirmasi entry, saya nggak akan masuk. Jadi entry-nya itu dalam seminggu mungkin sedikit ya. Mungkin sekitar 3-5 gitu, tergantung konfirmasinya. Dan setiap entry saya akan bikin jurnalnya di sini. Saya akan share before afternya, baik profit maupun loss. Dan dari modal $200 itu saya akan meresikokan sekali trade $4-6 ya. Jadi untuk lotnya juga kecil, 0,01 dan targetnya juga nggak banyak ya. Ya, semoga aja copy trade saya berjalan dengan baik karena ini menyangkut nama baik saya. Nah, ini saya buat teman-teman semua di HFM bisa cari dengan nama Smart Money 200 ataupun bisa cari dengan ID ini 35437754 seperti di sini. Nah, ini ya. Klik ID-nya termuncul 35437754. Oke. Nah, ini copy trade saya, silakan teman-teman follow. Buat teman-teman semua yang memiliki pertanyaan bisa bertanya ya ke saya langsung, ataupun teman-teman yang pengen bergabung di channel Telegram kami bisa cek deskripsi ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.